Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa FK seluruh Indonesia. Udah selamat siang sih waktu Indonesia Tengah dan Timur nih. Terima kasih banyak sudah bergabung lagi di FK Digital kali ini dengan topik pemantapan seri 5 oftalmologi dengan judulnya katarak. Jadi selama 1,5 jam ke depan, hari ini Sabtu, kalau di Jakarta lagi luar biasa hujan terus. Jadi mungkin connection suka agak bermasalah, mudah-mudahan lancar terus ya. Nah, jadi topik kali ini akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Asroruddin, spesialis mata. Jadi beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali nih Dr. Astro mahasiswanya yang ikut kali ini. Terima kasih Dr. Astro sudah mau bergabung di FK Digital kali ini. Saya akan kenalkan sedikit tentang Dr. Astro. Nanti ada juga perkenalan singkat dari Dr. Astro. Dr. Astro, panggilannya Dr. Astro nih. Jadi Dr. Astro adalah lulusan dari FKUI, masuk di tahun 1999, jadi 2 tahun di atas saya. Lalu lulus 2005, lalu menjalani PPDS atau Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata juga di FKUI tahun 2010 sampai 2014. Jadi dan beliau sempat menjadi Direktur Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Jadi kalau mahasiswa Untan udah nggak asing lagi sama Dr. Astro ini, luar biasa. Lalu beliau juga menjalani fellowship ya Dr. Astro di Inggris. Tepatnya di kota apa Dr. Astro? Silahkan Dr. Astro perkenalannya singkat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tommy dan Dr. Nilza ya dari FK Digital ya. Ini teman saya, adik saya juga, sejawat saya juga Dr. Tommy. Dekat juga kita ya, Dr. Tommy ya. Dulu ya. Di Forum Studi Islam ya kita. Ya, ya tadi saya fellowship pernah di Inggris di Leicester City, mungkin yang tahu bolanya. Wow, Leicester James Vardy. James Vardy asik. Di sana pernah 3 bulan. Saya mendalami bidang oftalmologi pediatri dan strabismus serta neurooftalmologi. Wow. Tahun 2017. Ya, jadi sekarang pengembangannya ke arah pediatrik dan oftalmologi neurooftalmologi. Ya, gitu Dr. Tommy. Oke, Dr. Astro, terima kasih banyak Dr. Astro. Dr. Astro ini yang paling saya kagum adalah beliau itu jago sekali menulis. Jadi kalau belum jago, masih belajar. Luar biasa, dan banyak ejaan-ejaan, misalnya ya kata-kata oftalmologi tadinya salah tuh, sempat beliau koreksi, luar biasa. Jadi ahli bahasa juga. Jadi thank you banget, terima kasih banyak Dr. Astro. Selain Dr. Astro, tapi juga ada Nilza Herizat. Jadi Nilza ini adalah mahasiswa FKUI. Beliau akan menjadi co-host kita, memandu sesi diskusi di akhir nanti. Silahkan Nilza berkenalan singkatnya. Ya, selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua, dan Dr. Astro, Dr. Tommy juga. Saya Nilza, FKUI Angkatan 2017. Sekarang baru mau masuk koas nanti tanggal 1 Februari hari Senin. Wow, semoga lancar nih koasnya. Amin. Oke, kita doakan semoga koasnya Nilza lancar, juga Dr. Astro dalam berpraktek tetap diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan keamanan. Oke, selamat semua. Kalau registrasinya tetap memang, walaupun memang untuk masuk kedokteran, mulai ke depannya kita akan juga buka untuk teman-teman dokter internship dan dokter umum, karena memang banyak sekali yang ingin sekali ikut, tapi memang sudah bukan mahasiswa lagi, tapi kita akan coba buka untuk teman-teman semuanya, walaupun memang selalu kuotanya akan diprioritaskan untuk mahasiswa kedokteran, termasuk koas ya. Registrasinya gampang, tinggal registrasi online di link itu, di Bitly yang tertera di slideshow kita, lalu kirimkan KTM, kalau nanti mungkin dokter nanti akan ada, atau dokter internship, silahkan nanti akan ada pengumuman selanjutnya dari admin, lalu silahkan login ke webinar dengan link Zoom yang ada di email sesuai tertera. Jadi harus identitas yang ada dikirim ke link itu harus benar ya, jangan sampai nanti salah emailnya atau salah WhatsApp-nya, atau salah belum kirim juga datanya, karena memang itu harus kita verifikasi. Dan juga yang paling utama adalah isi dengan data yang benar, karena belum kirim ternyata udah kirim, atau kirimnya udah ke WhatsApp ternyata kirim ke email. Jadi mohon bantuannya untuk mempermudah tim admin dari FK Digital ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow juga Instagram kami @fkdigital.id.
Atau kalau misalnya Dr. Asro juga ada @asrorudin ya, ASRORUDDIN ZOECHNI ya Dr. Asro ya. Nah, jadi kalau dari request topik, contohnya katarak ini memang di request oleh teman-teman banyak sekali, atau request yang lain, misalnya dyslipidemi nanti juga akan ada. Kita akan tampung semua requestnya, kita akan cari pembicara yang kompetennya. Lalu kalau misalnya juga requestnya mengenai pembicaranya siapa, atau request kerjasama yang lain, atau request, dok saya ingin menjadi co-host seperti Nilza, silahkan juga kirim ke kami, boleh DM ke kami @fkdigital.id atau ke email kami di 081808113188. Email kami di fkdigital.indonesia@gmail.com atau ke WA kami di 081808113188. Teman-teman juga misalnya kalau ada acaranya di kampus ingin disosialisasikan di FK Digital, silahkan kirim email ke kami, kirimkan proposal kerjasamanya, atau DM dulu, boleh bincang-bincang dulu dengan kami apa yang diperlukan, nanti kita akan bantu. Kalau memang itu free untuk mahasiswa, kita akan berikan juga. Oke? Teman-teman, kalau ada pertanyaan pada sesi diskusi kali ini, silahkan tuliskan di kolom question and answer ya. Tuliskannya bukan di kolom chat, tapi di kolom Q&A, question and answer. Tuliskan dulu nama, asal universitas, baru pertanyaannya. Oke, nama, asal universitas, baru pertanyaannya. Mohon untuk tidak merekam karena bagian dari hak cipta ya. Nah, terima kasih Dr. Asro, ini udah lebih dari 5.000 mahasiswa nih dari 85 FK seluruh Indonesia, termasuk mahasiswa Indonesia di China dan Mesir yang telah mengikuti kuliah kami. Jadi kalau teman-teman, ajak terus teman-teman, nggak usah takut kuotanya, memang kita akan coba tambahkan kuotanya, kalau memang banyak yang ikut, kita akan teruskan, dan memang kalau mau join juga WhatsApp group kami, silahkan tuliskan, ketik join WAG _ nama _ asal universitas _ tahun masuk ya, kirim ke WA kami di nomor 081808113188. Ya, ini rekaman kuliah kami ada di Wemedi, jadi sangat mudah di situ, lifetime access. Jadi selama teman-teman mau selama website kami masih ada, platform kami masih ada, selama platform medimedi.education masih ada, itu akan bisa ditonton ulang sepuasnya tanpa batasan waktu seperti YouTube ya. Nah, di situ juga ada catatan pendamping yang keren dari Talamus tadi, dari mahasiswa Universitas Andalas, dari Febri Andriani, dan juga kuis dari Devina Juanita dari Universitas Hasanuddin dulu. Dia adalah lulusan dari Universitas Hasanuddin. Nah, jadi kalau ada kolaborasi silahkan kirimkan ke kami. Ini contoh-contohnya di sana ya. Oke, bisa dilihat di web medimedi.education. Jadi buat teman-teman banyak sekali, kalau dilihat, kalau admin kasih tahu ke saya, banyak sekali yang belum pernah lihat web medimedi.education, silahkan join saja ke situ, lihat dulu medimedi.education. Siapa tahu membantu buat kelanjutan FK Digital ini. Mudah-mudahan bisa selanjutnya bisa terus membantu buat teman-teman semua seluruh Indonesia. Oke, silahkan. Terima kasih Dr. Asro. Time is yours. Saya akan stop share. Udah. Bisa dimulai ya? Bisa Dr. Asro, silahkan. Bismillah. Nanti slide-nya dari saya kah, Dr. Tommy? Iya, yes, betul. Share screen dari Dr. Asro. Baik, makasih Dr. Tommy, Nilza, dan teman-teman, adik-adik semuanya, mahasiswa FK seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan kuliah bagi seluruh mahasiswa ya, walaupun secara daring, secara online. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa memberi gambaran tentang topik yang trending sebetulnya tentang katarak ya. Yes. Nah, yang unik dari katarak adalah di SKDI ataupun di kompetensi itu dia masuk dua ya, kompetensi dua, di mana kita dokter umum bisa mendiagnosis, tapi untuk penanganan tuh dirujuk ke dokter mata. Yeah. Tetapi uniknya adalah karena dia adalah penyakit mata terbanyak di Indonesia, maka Anda sebagai mahasiswa harus tahu dan menguasai ilmunya ya, harusnya secara komprehensif ya, A to Z. Kemudian katarak juga sangat revolusioner, di mana penanganannya itu berkembang sangat cepat dari masa ke masa. Yang dulunya misalkan untuk operasi katarak itu harus menunggu kataraknya matur atau matang, tapi sekarang sudah bisa dengan teknologi terbaru ya, tanpa harus menunggu seseorang menjadi buta dulu ya, tapi
ketika sudah ada gangguan. Mari kita mulai. Saya akan share screen tentang presentasinya ya. Waktu saya berapa menit ya, Dok? 45 menit, Dokter Asro. Nggak banyak sih, 36 slide. Oke. Saya kasih yang outline-nya aja, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di buku referensi. Buku referensi yang biasa kita pakai untuk dokter umum S1 dan koas itu adalah Vogen ya. Vogen, terus Kansky, kemudian juga ada yang AAO atau American Academy of Ophthalmology yang khusus medical students, itu juga ada. Kalau ada yang punya bukunya itu harganya memang mahal, $70 ya. Wow. Sekitar 1 jutaan. Tapi di dalamnya ada video, ada screen, video-video yang bisa di-download secara online di bukunya. Oke, kita mulai saja. Oke, nama saya Dr. Muhammad Asrorudin, tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Tommy ya. Sehari-hari saya bekerja di Departemen Ilmu Kesehatan Mata di Untan, Pontianak. Kemudian juga sebagai dokter mata di Rumah Sakit Untan juga, ya, sebelah-sebelahan, tetanggaan nih. Oke. Ya. Nah, sebelum kita menuju apa itu katarak, kemudian bagaimana penanganannya, maka kita harus tahu dulu tentang kebutaan ya, ataupun blindness. Jadi tujuan utama dari pendidikan dokter mata ataupun pendidikan dokter umum adalah mencegah sebanyak-banyaknya kebutaan yang dapat terjadi pada seseorang atau pada penduduk ya. Nah, kita tahu bahwa kebutaan di dunia itu sangat tinggi, cukup tinggi ya, di mana 45 juta orang sampai saat ini mengalami kebutaan, dan 110 juta lebih banyak lagi itu mengalami gangguan penglihatan berat. Nah, gangguan penglihatan dan kebutaan ini 90% berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi kita lihat. Nah, di Indonesia sendiri, survei kesehatan rumah tangga tahun 94 itu menyatakan bahwa angka kebutaan di Indonesia itu sekitar 1,5% ya. Jadi kalau penduduk kita 200 juta, maka ada 3 juta orang mengalami kebutaan. Dan kita termasuk yang berprestasi ini, tertinggi di Asia Tenggara ya. Tapi prestasinya tidak membanggakan ya, karena penyakitnya yang menjadi prestasi itu. Nah, dari sekitar 3 juta sampai 4 juta orang di Indonesia mengalami kebutaan itu 70%-nya itu karena katarak ya. Jadi katarak yang utama, kemudian ada glaukoma, kelainan refraksi, gangguan retina, dan kelainan kornea. Nah, gangguan retina ini sekarang juga lagi tren karena memang jumlah penderita diabetes itu meningkat tajam ya. Kemudian katarak juga meningkat karena usia harapan hidup kita juga meningkat, di mana katarak itu kaitannya sama age-related disease, jadi penyakit yang disebabkan oleh degenerasi dan usia. Kemudian ini juga ada data dari WHO sama ya. Sebetulnya katarak penyebab kebutaan utama, tapi sebenarnya ada yang namanya gangguan refraksi yang fenomenanya juga sangat tinggi, yaitu miopia atau minus ya. Ternyata lebih tinggi dari katarak kalau kita periksa semuanya. Tapi banyak yang tidak memeriksakannya. Bahkan kalau teman-teman baca di di artikel ataupun di jurnal, itu usia-usia muda itu mengalami miopia, bahkan sampai 80% sampai 90% ya di Korea ya, Dr. Tommy. Iya. Baca itu jurnalnya. Wow. Nah, jadi waktu itu mereka lagi screening untuk wajib militer di Korea, ternyata 80%-nya mengalami gangguan penglihatan dari sisi refraksi ya. Nah, itu fenomena yang sekarang. Kemudian penyebab utama kebutaan katarak tadi dan glaukoma itu sebetulnya dapat dicegah
Dicegah artinya avoidable blindness kita bilangnya ya. Oleh karena itu pencegahan sangat penting supaya tidak lebih banyak orang yang mengalami kebutaan. Nah, survei yang lain dari RRAB, Rapid Assessment of Avoidable Blindness, ternyata nilai atau prevalensinya juga tinggi juga, di atas 1,5% ya, 1,7 sampai 4,4. Nah, kata yang paling banyak itu di Lombok atau Nusa Tenggara Barat ya, karena memang itunya juga jalan, screeningnya di sana sehingga banyak yang tersaring. Oke. Kemudian kita lihat dari definisinya ya. Definisi katarak adalah kekeruhan pada lensa mata. Nah, katarak tuh berasal dari bahasa Greek atau Yunani, berarti air terjun. Jadi ketika orang mengalami katarak, maka yang dia lihat adalah seperti air terjun. Jadi pandangannya ya, nggak terlalu nampak jelas. Kemudian kekeruhan ini disebabkan oleh reaksi biokimia, menyebabkan koagulasi protein lensa lebih cepat terjadi karena usia biasanya. Kemudian katarak bisa terjadi secara kongenital. Jadi, nah ini catatan bagi adik-adik semuanya. Banyak yang tanya, emang katarak bisa pada anak, pada bayi? Nah itu sangat bisa ya, karena ada yang namanya katarak kongenital. Kemudian ada yang katarak yang acquired ini disebabkan lagi oleh banyak hal, terutama adalah age related, umur ya. Semakin tua seseorang, maka semakin besar kemungkinannya mengalami degenerasi pada lensa. Kemudian ada katarak traumatik, itu biasanya pada kasus-kasus trauma pada mata yang tumpul ya, ataupun tajam, itu bisa juga. Yang paling sering biasanya pada olahragawan, ya, misalkan pada pemain bulu tangkis ya, yang secara tidak sengaja itu matanya kena kop ya, kemudian ada berdarah, kemudian menjadi trauma, itu bisa terjadi katarak, dan jenis-jenis trauma yang lain. Kemudian ada induksi oleh obat-obatan, misalkan steroid, chlorpromazin, allopurinol, amiodaron, dan lain-lain ya. Yang paling sering memang steroid. Jadi ini hati-hati kalau teman-teman memberikan obat steroid, terutama yang dosis tinggi dan rutin, termasuk obat tetes mata yang mengandung steroid ya, ini bisa menyebabkan katarak. Nah, fenomena sekarang masyarakat seperti itu. Jadi mereka ketika matanya merah misalkan pernah mendapat obat steroid ya, misalkan saya sebut nama Sendositrol atau Aletrol, nah itu mereka pakai rutin. Walaupun ternyata setelah berapa lama ketika dipakai terus-menerus dia bisa menyebabkan katarak dan glaukoma. Ya. Jadi hati-hati, ini bisa menjadi edukasi nanti ke masyarakat ketika Anda ketemu pasiennya. Kemudian penyebab lain adalah komplikasi dari penyakit-penyakit sistemik, misalkan diabetes mellitus ya. Jadi semakin tinggi kadar gula darah dan semakin lama dia mengalami diabetes, maka semakin mempercepat terjadinya proses katarak. Atau penyakit-penyakit mata lain seperti glaukoma dan uveitis. Nah, ini data katarak di Indonesia, teman-teman bisa baca. Semakin lama jumlah katarak itu semakin meningkat, tetapi sebagian besar di daerah ekonomi rendah, karena kita di sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan ya, sekitar 20-30%. Oleh karena itu, akses ke pelayanan kesehatan, terutama kesehatan mata itu sangat terbatas. Nah, jadi kemungkinan besar akan lebih banyak lagi jumlah orang mengalami katarak, dan kemampuan kita untuk melakukan operasi itu cukup kecil, jadi nggak terlalu banyak, karena memang untuk melakukan suatu operasi katarak itu pertama selain biayanya mahal, kemudian perlu SDM yang terlatih ya, well-trained nurse, well-trained doctors, gitu. Sehingga kita kadang-kadang nggak bisa mengejar jumlah penderita katarak dengan kemampuan operasi, sehingga makin lama makin menumpuk, yang disebut sebagai backlog ya, katarak. Nah ini yang
menjadi perhatian kita, penduduk Indonesia itu menderita katarak katanya 15 tahun lebih awal. Jadi saya pernah membandingkan memang ketika saya berada di Inggris ataupun di tempat lain, itu katarak pada orang-orang tua itu nggak terlalu banyak. Jadi biasanya umurnya sudah di atas 80, kemudian 90, itu orang-orang Kaukasia, orang-orang Eropa itu, mereka kataraknya nggak terlalu tebal dan tidak terlalu cepat terbentuk. Nah, ini yang menjelaskan kenapa kita lebih cepat ya, 15 tahun lebih awal. Terutama orang-orang Asia sebetulnya. Ya. Kalau orang Eropa, orang Kaukasia itu tidak relatif. Lebih lama terbentuknya. Nah, kemudian kita lihat klasifikasi katarak berdasarkan maturitas ya, ada yang imatur, kemudian matur, dia sudah putih total ya. Kemudian dari hipermatur sudah mulai mencair kataraknya. Kemudian ada yang morgagni, jadi kataraknya sudah, nukleusnya sudah hilang ya. Tanda dan gejala yang jelas ketika Anda pertama kali ketemu dengan orang dengan suspek katarak, maka penglihatannya kabur ya. Nah, ini saya bilang seperti melihat dari air terjun atau kabut putih ya. Kelihatan buram, kemudian buramnya ini perlahan ya, kemudian tidak mendadak, seperti melihat asap ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh pasien. Kemudian penglihatannya menjadi double ya, ganda, kemudian silau ya, kemudian penglihatan itu makin lama makin kabur dengan ganti-ganti kacamata ya, yang berulang. Jadi semakin sering dia ganti kacamata, semakin tebal biasanya katarak. Oke, nah, ini gambarannya ya, kurang lebih seperti ini. Yang jelas berarti bayangan itu langsung ke retina ya. Kemudian secara terfokus ya, artinya secara terfokus tidak ada yang terjadi abrasi. Nah, kalau pada katarak seperti ini, ketika cahaya masuk maka terjadi perpendaran ya, ataupun apa namanya, kita bilangnya sih abrasi cahaya ya, jadi kemana-mana. Nah, jadi akhirnya bayangan yang terbentuk itu ya seperti ini, tidak fokus di retina ataupun di makula, mana-mana, jadinya buram. Oke. Faktor risikonya, usia di atas 40 tahun itu sudah kita anggap sebagai faktor risiko untuk terjadi katarak ya. Mungkin dulu 50, 60, sekarang sudah mulai lebih awal. Kemudian riwayat keluarga dengan katarak bisa, kemudian dapat disebabkan oleh penyakit mata lain, jadi sudah dijelaskan, dengan sistemik, steroid, kebiasaan merokok juga ya menjadi faktor risiko, kemudian ada paparan sinar UV. Nah, ini yang menjelaskan katanya kenapa katarak terbentuk lebih awal di negara-negara Asia, terutama daerah tropis ya, karena memang paparan sinar ultravioletnya sangat tinggi. Oke, ini adalah penjelasan tentang tadi ya. Kita ada patofisiologinya terkait dengan pembentukan katarak ya. Ada drug induced, ada sunlight, UV radiation, kemudian ada radikal bebas ya. Kemudian ada diabetes, smoking, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah katarak yang didapat, terutama adalah age related ya. Nanti kita lihat seperti apa gambaran katarak itu sendiri. Ini sudah dijelaskan tadi. Morfologinya, katarak bisa terbentuk dari semua bagian dari anatomi dari kataraknya, bisa di subkapsular, baik anterior maupun posterior. Kemudian di nukleusnya, kemudian ada di korteksnya, dan ada yang disebut sebagai Christmas tree. Ya. Nah, salah satu kelemahan memang di pendidikan kedokteran S1, mereka tidak bisa ataupun tidak diajarkan untuk pemeriksaan dengan slit lamp ya, hanya pengenalan saja. Tapi Anda bisa lihat, bisa baca bahwa subkapsular katarak bisa terjadi di anterior ya,
Ini anterior, kemudian ada posterior ya, ini depan kornea ya. Ini kornea, kemudian ini lensanya ya. Ini bagian depan anterior, ini posterior. Jadi dia terbentuk di bagian depan anterior lensa dan posterior subkapsul. Kemudian yang nuklear, ini jelas dia terbentuk di intinya dari lensanya ya. Paling sering pada age related atau pada katarak senilis itu memang di nukleus. Dan yang katarak nuklear ini menyebabkan miopia semakin meningkat, ya, semakin tinggi. Jadi kalau Anda adik-adik ketemu pasien dengan minusnya tinggi, ya, orang tua minus tinggi, sebelumnya tidak ada riwayat pemakan kacamata, maka kita boleh curiga itu katarak karena dia menyebabkan miopia berkembang ya. Kemudian nih nukleusnya tambah tebal. Biasanya umumnya adalah kuning, kekuningan, awal-awal kuning kemudian tambah semakin lama semakin menjadi brown atau coklat. Bahkan yang katarak berwarna hitam itu ada juga ya, saking tebalnya, saking kerasnya ya. Black katarak namanya. Tapi itu jarang sekali. Saya pernah ketemu 2-3 kali pada saat operasi. Itu benar-benar seperti keras, seperti batu ya kataraknya. Nah, kalau Anda baca lagi seperti apa katarak, lensa itu dia adalah sebuah kristal ya, lensa kristalin yang sangat jernih. Sehingga bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau sudah ada katarak, kekeruhan, maka seperti inilah gambarannya. Nah, kortikal dia di korteksnya, di pinggir-pinggir ya, dari lensa itu sendiri. Biasanya ada, kalau kita lihat ada vakul-vakul ini. Ini awal terbentuk katarak ya, kemudian seperti jeruji-jeruji gitu, radial. Gambarannya, maka itu kortikal, katarak kortikal. Katarak kortikal juga bikin buram ya. Nah, Christmas tree ini biasanya pada penyakit-penyakit tertentu ya, khas. Oke. Tadi sudah dijelaskan ada nuklear, kemudian posterior subkapsul. Ya, ini bagian depan, ini bagian belakang posterior, ini nukleusnya. Kemudian ini kortikal ya, ini dari samping korteksnya. Oke, bagaimana kita memeriksa seseorang dengan suspek katarak? Maka dilakukan pemeriksaan lensa. Nah, kalau kataraknya matur atau sudah tebal sekali, maka Anda akan melihat sesuatu yang disebut leukokoria atau pupilnya berwarna putih, ya, memutih semuanya. Kemudian ada juga yang kataraknya imatur, maka dilakukan pemeriksaan shadow test, ya. Semoga adik-adik sudah baca dan sudah memahami apa itu shadow test. Jadi kita menyenter, memberikan cahaya pada bagian lensa itu 45 derajat dari bidang iris. Ini bidang iris ya, artinya sejajar muka ya, plane, iris plane. Kemudian kita kasihkan cahaya sekitar 45% dari bidang iris, 45 derajat, maka akan terbentuk bayangan iris di lensa seperti ini. Ya. Kalau dia tidak ada atau shadow test negatif, berarti dia tidak ada katarak atau lensanya jernih, atau memang sudah matur sekali, itu shadow testnya akan negatif. Jadi bisa dibedakan gampang. Tata laksana seperti apa? Jadi katarak sampai saat ini hanya bisa ditangani dengan operasi. Ya, kalau katarak ringan ya, jadi katarak itu ada pembagian berdasarkan grade ya. Grade 1, 2, 3, 4 atau LOX juga bisa digunakan. Yang berdasarkan kategori tadi 1, 2, 3, 4, maka itu dibagi menjadi berdasarkan ketebalannya. Ya. Kalau kataraknya masih belum terlalu tebal, maka disebut grade 1, grade 2 ya. Tapi kalau sudah nukleusnya sudah menguning, mulai ke coklat, maka grade 3 dan grade 4. Grade 4 itu sudah hampir total ya. Sebelum matur itu grade 4. Kemudian katarak ringan biasanya masih bisa kita tangani dengan kacamata ya, grade 1, grade 2.
atau penggunaan obat anti katarak ya sekarang sedang berkembang, tetapi belum menunjukkan hasil yang baik. Ada penelitian beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa ada obat yang bisa memperbaiki metabolisme protein lensa ya, tapi masih dalam riset ya, jadi belum terlalu digunakan. Dengan kacamata bisa, yaitu tadi kalau kataraknya terus progresif, maka kacamatanya berganti terus setiap 3 bulan, 6 bulan ya, berubah terus ukurannya. Terutama pada pasien yang tidak mau dioperasi ataupun takut ya, belum bersedia, belum siap, nah itu kita anjurkan tuh kacamata masih bisa. Kemudian, nah tadi saya sampaikan bahwa bisa dengan obat menghambat progresivitas kekeruan lensa, tapi ini masih under research ya. Kemudian yang banyak juga dianjurkan adalah antioksidan, vitamin C dan vitamin E untuk kasus-kasus yang belum ya. Jadi memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C dan vitamin E kita negara-negara Asia itu rendah, sehingga berhubungan dengan angka kejadian katarak. Ya. Kemudian operasinya ada beberapa macam teknik. Yang pertama adalah ECCE atau extracapsular extraction, cataract extraction. Ini model konvensional, masih dengan luka yang lebar. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian dilakukan juga implantasi IOL. IOL ini sangat berkembang pesat, revolusioner sekali ya. Anda bisa bayangkan katarak ataupun lensa yang sudah diambil dengan power sekitar 20 diopters ya, bisa digantikan oleh lensa buatan tanam ya. Nah, itu sangat menakjubkan ya, yang siapa yang menemukannya waktu itu sekitar tahun 70-an, 60-an itu. Sekarang berkembang lagi berdasarkan jenis atau bahannya yang lebih aman ya. Kemudian long life karena ini seumur hidup, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi IOL-nya ya. Oke. Kemudian tekniknya sebenarnya ada satu lagi ICCE intrakapsular, jadi semua lensanya diambil. Kalau ekstrakapsular berarti nukleusnya saja yang diambil ya, dengan menyisakan kapsul. Teknik yang manual tadi saya sampaikan ICCE ini manual, atau 6 juga disebut sebagai manual ya, small incision. Lukanya sekitar 8 sampai 10 mili dari luka di kornea ya. Kornea itu sekitar 13 mili. Jadi bagian superior kornea ataupun sklera itu diinsisi dengan panjang 8 sampai 10 mili. Ya, terutama pada katarak yang matur ya. Tapi nanti dijahit lagi dan pemulihannya juga lumayan cepat. Tapi yang lebih cepat adalah teknik operasi dengan mesin atau vakuemulsifikasi dengan insisi luka kurang dari 3 mili. Ya. Nah, kemudian indikasi operasi apa? Indikasi operasi pertama secara medis ya, pasti katarak matur itu sudah harus dioperasi karena dampaknya nanti kalau kita biarkan terus akan terjadi komplikasi lain, akan glaukoma vakuomorfik ya. Jadi kataraknya tebal, jadi mendorong ke arah anterior, mendorong iris, maka terjadi glaukoma. Ya. Kemudian tajam penglihatannya kurang dari 6/18 dengan koreksi terbaik. Ini sudah aturan BPJS ya. Aturan BPJS yang sekarang digunakan adalah visusnya kurang dari 6/18 sudah bisa dioperasi ya. Jadi tidak harus menunggu visusnya seperti 300/60 ya. Bagus nih Bang ya kalau gitu ya. Lebih ya. deteksi dini ya berarti ya. Iya. 6/18 itu sebenarnya buram ya, Dr. Tommy. Mungkin sekitar 3-4 meter itu sudah nggak terlalu nampak. Waduh. Jadi memang berkabut kan, yang nggak enak kan berkabutnya itu. Mengganggu. Kemudian kalau terjadi komplikasi lain, misalkan glaukoma atau uveitis, itu juga indikasi untuk terjadi kita lakukan operasi katarak. Kemudian, nah ini
aktivitas sosial, indikasi sosial itu aktivitas sehari-harinya sudah terganggu. Misalkan bahkan ada yang pasien umum yang non BPJS, non insurance ya. Jadi 6/9 itu dia sudah nggak bisa jadi 6/6 lagi karena memang katarak ya. Itu biasa pada usia-usia produktif ya, usia 40, 50. Jadi dia sangat terganggu dengan buramnya itu, maka boleh dilakukan operasi ya. Kemudian ada indikasi kosmetik, terutama pada mata-mata yang sudah tidak ada visusnya lagi, sudah 0, tapi memutih lensanya. Jadi memberi efek tidak nyaman bagi pasien secara kosmetik ya. Putih, lensanya putih, jadi mau nggak mau harus kita ekstraksi kataraknya. Oke. Nah tadi ini ya, pembedahan ada ICC, ada ECCE, ada manual, ada focal emulsification. Oke. Ya, selanjutnya ada video ya Dokter Tommy. Boleh saya? Silakan Dokter Astro. Ini semacam rangkuman saja dari kuliah tadi. Kemudian ada video untuk operasi ya. Kita lihat. A cataract is a condition which causes clouding of the lens in the eye, resulting in blurry vision. The lens is situated behind the iris, the dark portion of the eye, and is not visible. When a cataract occurs, the lens becomes cloudy and is seen as a white, cloudy ball in the center of the iris. The lens is made up of mostly water and proteins. These specific proteins provide its transparent structure. Any structural change in these proteins can alter the clarity of the lens and negatively impact vision. There are 3 types of cataracts, classified according to their location in the eye. Nuclear cataract is when the cloudiness is present in the center of the lens. With cortical cataract, the cloudiness is seen in the outer peripheral region or cortical region of the lens. Subcapsular cataract occurs at the back of the lens capsule or subcapsular region. This type develops quicker and can appear more suddenly than the nuclear and cortical cataract. Cataracts are also classified according to the cause, either as age-related cataract, congenital cataract, secondary cataract, or traumatic cataract. A cataract can occur due to many reasons. Age. As people age, changes can occur in the structure of the lens protein, leading to a cataract. Congenital causes. A cataract can occur in newborns as an inherited disorder, or can develop in infants because of infections in the mother during pregnancy, such as rubella, herpes simplex, and syphilis. Secondary causes. Cataracts can form as a complication of other diseases, such as diabetes. Prolonged use of corticosteroid eye drops increases the risk of cataract. Trauma. Certain injuries to the eye may result in formation of a cataract. A cataract may also develop years after the injury. Other causes include excessive exposure of the eyes to UV rays, X-rays, and other radiation during radiotherapy. Cataracts usually develop very slowly and are not associated with any pain or redness of the eye. Your vision gradually becomes blurred as if you are looking through the dirty lens of a camera. Some patients may see a halo around bright lights. Others find the glare from the sun and headlights of approaching cars at night annoying. Some patients present with double vision in the affected eye, and colors may appear dull or muted. In others, frequent prescription changes for glasses or contact lenses. Test the impact of the cataract on your vision. Your doctor will perform a visual acuity test, where the patient reads an eye chart from a particular distance with one eye at a time. The doctor then examines the cornea, iris, and lens individually, using an intense ray of light from a slit lamp to detect any abnormalities. For the retinal exam, eye drops are added to dilate the eye, and the retina is examined for any abnormalities
using an ophthalmoscope. Once a cataract develops, it cannot be cured by eye drops or medication. Patients with mild cataracts may be helped by using strong bifocal glasses and using appropriate light while reading. Surgery is the only treatment for cataract and is recommended based on the severity of the disease and the impact on daily activities of the patient. Patients usually make the decision to have surgery when the symptoms negatively impact their lifestyle. Surgery is performed on one eye at a time, with a 3 to 5 day gap in between the two operations. Cataract surgery is done on an outpatient basis where the patient can go home the same day. The area around your eye is numbed by local or topical anesthesia, depending on the doctor's decision and patient's comfort. The cloudy lens is removed and replaced with a clear acrylic lens in the same lens capsule as the natural lens. The most common procedure used to treat cataract is microincisional phacoemulsification, a minimally invasive procedure that uses sound waves passed through an ultrasound probe to disintegrate the lens affected by cataract. The lens is then removed via suction. An artificial intraocular lens is then inserted through a small microincision, 1.8 to 2.8 millimeters, and is unfolded in the lens capsule to replace the previous cataract-affected lens. The incision heals on its own and does not require any eye patch or stitches. This surgery takes 10 to 15 minutes to perform. Following surgery, your doctor will prescribe eye drops to prevent infection and inflammation. A follow-up visit is scheduled to monitor healing and to check for any complications from surgery. Once complete healing occurs, glasses are ordered for optimal vision, if required, depending on the type of intraocular lens inserted in the eye by your surgeon. Cataract surgery is one of the safest surgeries to undergo. Complications are rare, but can occur and need to be addressed as soon as possible to prevent any vision loss. Complications can include persistent inflammation, infection, increase in intraocular pressure, or peeling of the retina at the back of the eye. In rare cases, the cataract seems to reappear after a few months or years following surgery, with a cloudy appearance in the field of vision. This occurs due to cloudiness of the capsule and not the implanted acrylic lens. It is called a secondary cataract and can be treated by a simple laser surgery to create a hole in the lens capsule where the cloudiness is visible. Cataracts may be prevented by maintaining a healthy lifestyle. Fruits and vegetables are a good natural source of vitamins and antioxidants, important in the normal growth, functioning, and prevention of age-related damage to the eye lens. A diet rich in fruits and vegetables can help prevent cataracts. Not smoking or quitting if you do smoke lowers your risk. Sorry. Kemana sih? Cataract also helps to prevent cataracts. Increased triglycerides are a risk factor for cataract. Keeping blood levels of triglycerides under control. Makanya Nur diliatin kalau dia jalan tuh Nur. Cataracts. Diabetes greatly increases the risk of developing a cataract. Diabetics should check and control blood sugar levels regularly. Wearing sunglasses with UV protection when outside protects the eyes from damage by the sun's harmful UVs. Cataracts are a slow developing disease which normally does not get detected early. Regular eye exams by a specialist can help in early detection of the disease.
Oke, kita lanjut lagi ya Dokter Tommy. Ya, Dokter Ini Astro. tadi penjelasan umum, ini jenis operasi. Ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat atau ikut operasinya bagi yang koas ya. Ini yang ECCM. Oke, itu tadi ECCE manual ya. Kita lanjut yang terakhir videonya. Aku emulsifikasi. A cataract is the clouding of the eye's natural lens, a structure which is positioned behind the cornea, iris, and pupil. Like the glass lens of a camera, our lens adjusts to focus our vision. The lens is mostly made up of water and protein. As we age, these proteins change and may begin to clump together, obscuring portions of the lens. To correct this, a doctor may recommend phacoemulsification cataract surgery. Before the procedure, the surgeon numbs the area with anesthesia.
Pressure may also be applied to decrease the internal pressure within the eye. This will lower the chances of complications later in the surgery. Then a small incision is made in the cornea of the eye. Fluids are injected into this incision to support the surrounding structures. The top of the lens capsule is then removed to gain access to the cataract. The surgeon then uses ultrasonic waves to fragment and emulsify the clouded portions of the lens. They are then removed. Once the cataract is removed, an intraocular lens, or IOL, will be placed into the empty lens capsule. A small strut will hold it in place. Once properly positioned, the synthetic IOL restores the patient's vision. Ya, oke. Ya, tadi videonya ya Dokter Tommy dan teman-teman ya. Iya. Nah, ini kita lanjut ke bagian terakhir mengenai mengapa katarak penting dan bagaimana peranan Anda nanti sebagai dokter untuk kasus ini ya. Pertama kita harus tahu bahwa kita perlu melakukan screening katarak, biasanya di puskesmas ataupun di komunitas ya. Sangat penting untuk menjaring. Ya, biasa kalau ada bakti sosial maka yang diminta juga tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan awal. Pertama target populasi penduduk di atas 40, kemudian ada risiko penyakit, diabetes dan hipertensi. Kemudian menggunakan alat-alat yang cukup sederhana ya. Pertama adalah Snellen Check atau tumbling E. Ini bisa teman-teman beli itu harganya nggak mahal, sekitar 10.000 sampai 15.000 ya di toko Alkes. Itu sangat bermanfaat ya. Kemudian ada pinhole. Pinhole ini bisa dengan pembolong kertas ya, membolongi kertas dengan pulpen itu bisa berfungsi sebagai pinhole. Kemudian dengan kalau ada senter, kalau ada loop yang binokuler itu lebih baik lagi untuk melakukan shadow test ya. Kemudian ini tadi shadow test sudah saya jelaskan, membentuk 45 derajat, ya center diarahkan ke pupil yang membentuk 45 derajat dengan dataran iris, maka kita akan lihat bayangan iris pada lensa ya, seperti ini. Oke. Peran dokter umum dalam pelayanan kesehatan mata secara umum ya, terutama katarak, karena kasus kita paling banyak katarak adalah dari tingkat primer sampai ke tersier ya. Di puskesmas apa yang bisa Anda lakukan di primary eye care yaitu membuat diagnosis dini dan pengobatan dini pada penyakit mata termasuk katarak, kemudian melakukan pertolongan pertama kalau memang dia ada penyakit glaukoma, kemudian hifema, trauma ya. Kemudian melakukan pengawasan lanjut kalau memang ternyata ada katarak yang imatur ataupun matur ya. Kemudian buat laporan. Kemudian melakukan case finding, kemudian melakukan pemeriksaan tajam penglihatan, tonometri kalau memang ada ya, pengobatan pada tahap awal, kemudian nah ini yang penting menumbuhkan partisipasi masyarakat. Oke, ini juga sama, ada usaha-usaha untuk pencegahan kebutaan secara sederhana. Promotif bisa dengan peningkatan gizi, peningkatan hygiene, ya. Kemudian pemberian vitamin A, vitamin C, vitamin E ya, antioksidan. Kemudian deteksi dini pada anak-anak usia sekolah tadi karena banyak kasus miopia, kemudian penduduk di atas 40 tahun itu juga masuk dalam screening. Kemudian ada terapi dini. Oke. Demikian Dr. Tommy, ini dijumpai saya di sosial media. Terima kasih Dr. Astro sudah bergabung di FK Digital kali ini. Sudah 1,5 jam tadi saya juga belajar banyak juga Dr. Astro tentang tentang operasi-operasinya juga ternyata delicate banget ya, tangannya nggak boleh tremor ini. Jadi dokter mata.
Tangannya lembut dan Nggak cuman hatinya yang lembut ya, tangannya juga harus lembut ya, dan halus ya gerakannya. Oke, silakan Nilza mungkin dipandu sesi diskusi. Ya, jam berapa, Ji? Jadi sekarang sudah ada banyak sekali pertanyaan nih, Dok. Banyak banget pertanyaan, udah 7 nih Dokter Asro. Ada 7, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Dok ya. Iya, silakan. Jadi dari Alisha Nurulita dari FKUPN Jakarta. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Izin bertanya, bagaimana katarak derajat imatur dan hipermatur dapat menyebabkan glaukoma? Dan apa tata laksana yang perlu diberikan apabila terjadi komplikasi? Gitu, dokter. Boleh dijawab dulu, Dokter Asro, untuk pertanyaan pertamanya. Silakan, Dok. Asro masih di mute kayaknya, Dok. oh iya. Oke. Sorry, Dokter Astro, suaranya nggak kedengeran ini. Halo? Nirza kedengeran suaranya? Enggak ya? Nggak kedengeran, Dok. Iya. Halo, Dokter Asro. Dokter Astro masih kurang kedengeran, Dokter Astro? Suaranya masih kurang kedengeran, Dokter Astro? Halo? Dokter Astro? Halo, Dok. Halo. Halo, iya, Dok. Baru terdengar, Dok, suaranya. Iya, silakan Dokter Astro, tadi kurang kedengeran Ya. suaranya, tidak terdengar. Oke. Ya, saya ulangi ya. Jadi katarak matur dan katarak yang grade 4 terutama yang sudah tebal sekali itu bisa menyebabkan glaukoma karena dia membuat lensa itu menjadi membesar, mengembang ya. Mengembung gitu. Nah, pada saat lensa yang besar itu akan mendorong otomatis, kan katarak di belakang iris ya. Nah, dia akan mendorong iris ke depan, irisnya akan menempel di batas antara kornea dan iris di perifer ya. Nah, itu akan menutup jalur-jalur trabecular measure-nya, kemudian jalur-jalur anyaman trabeculum ya, sehingga tersumbat aliran aqueous humornya dari posterior ke anterior atau dari anterior ke posterior. Itu. Kemudian ada katarak yang disebut sebagai ya, halo? Ya. Gimana Neza? Enggak, Dok. Punten tadi koneksi saya unstable, jadi saya kira itu. Ya, nggak apa-apa, Dok. Lanjutkan, Dok. Lanjut ya. Nah, kemudian katarak yang memang karena morfologinya membesar, lensanya itu disebut sebagai katarak vakomorfik ya. Vakomorfik itu morfologinya membesar, jadi lensanya membesar, jadinya terjadi glaukoma. Kemudian kalau yang hipermatur, maka lensanya sudah mencair ya. Mencair itu menyebabkan terjadi peradangan di sekitar lensa dan iris. Nah, sehingga terjadi namanya glaukoma vakolitik ya. Lisis berarti vakonya atau lensanya lisis sehingga terjadi peradangan di situ. Nah, itu juga menyebabkan penyumbatan di anyaman-anyaman trabecular meshwork ya. Sehingga terjadi glaukoma. Ya, itulah kira-kira gambarannya ya, Dr. Nilza. Baik, silahkan lanjut Dr. Nilza. Terima kasih Dr. Astro. Ya. Kalau yang untuk tata laksana yang diberikan apabila terjadi komplikasi, bagaimana Dr. Astro? Oh ya, tata laksananya langsung operasi itu, Dr. Nilza ya, Dr. Tommy. Jadi itu sito kalau memang dia glaukoma vakomorfik menyebabkan glaukoma, tekanan matanya sangat tinggi, kemudian pasien nyeri, sakit kan, buram, blur. Nah, baik yang vakolitik atau vakomorfik, mau nggak mau kita harus operasi secepatnya.
lensanya diekstraksi ya. Oke, baik. Oke, dokter, terima kasih atas jawabannya. Kita mulai ke pertanyaan kedua ya, dok ya. Dari Aditya Rahman, izin bertanya, dokter, jika setelah dilakukan ekstraksi ekstrakapsular dan intrakapsular, apakah perlu dilakukan transplantasi intraokular? Apakah perlu dilakukan transplantasi intraokular, dokter? Lalu bagaimana Implantasi lensa maksudnya ya. Ketahui seberapa besar kekuatan lensa yang digunakan pada saat kita melakukan transplantasi. Terima kasih banyak dokter. Sebelumnya mohon boleh dijawab. Ya, oke, terima kasih Aditya Rahman ya. Jadi semua jenis operasi katarak itu bisa dilakukan penanaman lensa tanam atau intraocular lens implantation itu di sekitar lensa ya. Jadi namanya IOL, intraocular lens, itu dimasukkan bisa di tadi kan kalau yang tidak ada kasus-kasus komplikasi, kapsulnya itu tersisa ya, kapsul lensa itu kan ada cangkangnya gitu. Setelah dibuka, kemudian lensanya diambil, nah cangkangnya itu atau kapsulnya itu tersisa, dia masih terikat kuat dengan zonulazin. Jadi itu mampu menahan lensa intraokular yang akan ditanam. Jadi dia IOL, namanya IOL itu dimasukkan ke kapsul itu, namanya bag ya, in the bag. Nah, jadi dia semacam bag, in the bag, ataupun dia di depan kapsul, namanya sulcus. Jadi antara anterior lensa sama iris itu ada ruangan, posterior chamber. Itu namanya sulcus, daerah sulcus. Atau dia diletakkan di anterior chamber atau di depan iris, itu juga bisa. Segala usaha kita lakukan supaya lensanya bisa ditanam dan bisa memberikan mengganti lensa yang sudah diambil. Bagaimana cara kita mengukur kekuatan lensa? Nah, ada namanya DBR. DBR itu Digital Biometry Reading. Digital Biometry Reading itu kita mengukur power dari kornea, kemudian power dari aquasumor ya, kemudian panjang bola mata juga diukur. Jadi supaya dapat power lensa yang ditanam itu menyerupai lensa yang sudah diambil. Dengan komponennya adalah keratometri atau power dari korneanya berapa, kemudian panjang bola matanya berapa, ya itu nanti ada rumusnya, ada mesinnya, itu dengan mesin penghitung juga, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan ukuran lensa yang akan ditanam itu mendekati hasil yang terbaik gitu. Jadi visusnya bisa 6/6. Bisa 6 per, kalau yang bagus biasanya 6 kurang dari 6/18. Lebih baik dari 6/18. Nah, itu sudah dikatakan operasinya berhasil dengan penanaman lensa ya. Jadi sekarang alat pengukur itu namanya digital biometry reading, itu sangat canggih. Jadi sangat tepat ya. Dengan ukuran misalkan 22 dioptri, tajam penglihatannya bisa 6/6. Nah, dan itu saya rasakan. Jadi kita sangat senang ya ketika setelah operasi kemudian dipasang lensa, pasien bisa melihat jelas tanpa kacamata lagi. Nah, itulah nama teknologi biometri reading. Ya, gitu ya, Dokter Mirza. Oke, siap. Terima kasih dok jawabannya. Bukan transplantasi ya, implantasi. Iya, implantasi. Oke, siap. Ya. Sekarang dari Bazlina Putri dari FK Universitas Muhammadiyah Malang, izin bertanya dok, apakah katarak setelah dioperasi bisa terjadi rekuren, dan apakah apabila terjadi rekuren itu apakah bisa ditata laksana dengan tata laksana operatif lagi? Dan untuk penggunaan teknik ekstraksi intrakapsular dan ekstrakapsular, kapan kita menggunakan masing-masing tekniknya dok? Dan apakah ada perbedaan di kondisi-kondisi tertentu?
Oke, terima kasih dok. Itu untuk pertanyaannya, boleh dijawab. Oke, ya. Bazlina Putri ya. Ya, katarak bisa rekuren atau tidak? Bisa ya. Namanya Kenapa? secondary katarak. Secondary katarak itu terjadi ketika dia sudah dioperasi karena dia masih menyisakan kapsul ya, yang seperti bag tadi, seperti kantong. Nah, dia kataraknya tumbuh lagi ketika tidak bersih kita membersihkan sisa-sisa kataraknya ya, baik itu dari korteksnya, kemudian dari bagian-bagian terluar dari katarak ya. Nah, itu bisa tumbuh lagi dia. Jadi salah satu keunikan dari sel-sel epitel lensa itu dia bisa recurrent, bisa tumbuh lagi, tapi dia di bagian belakang, bagian posterior kapsul ya. Nah, itu bisa tumbuh opacification namanya, posterior capsule opacification. Itu juga asalnya dari sel-sel epitel lensa. Nah, apakah perlu operasi kalau itu tumbuh? Tidak ya. Jadi tidak ada yang perlu dioperasi lagi, tapi kita bersihkan atau kita remove opacification-nya itu dengan namanya kapsulotomi ya. Kapsulotomi itu bisa dengan laser atau dengan manual pakai alat di atas meja operasi juga. Tapi itu sudah jarang kita lakukan ya karena sulit. Jadi yang dilakukan adalah menembak kapsul posterior itu dibuat seperti hole supaya membuka itu jalur penglihatannya, jalur berkas cahayanya ya, sehingga bisa melihat lagi dengan lebih jelas. Nah, di posisinya adalah pas di tengah-tengah kapsul posterior itu. Ya, umumnya di situ terbentuk memang ya. Kemudian namanya kapsulotomi ya. Kemudian teknik ekstraksi intrakapsular dan ekstrakapsular, bagaimana cara pemilihannya? Ya, ekstrakapsular itu yang umum kita lakukan pada kasus-kasus yang tidak ada gangguan ya. Kalau intrakapsular berarti semua lensanya, termasuk kapsulnya kita ambil. Itu ketika terjadi zonolisis. Zonolisis itu zonulnya atau zonula ya. Zonula itu yang mengikat ataupun mencengkram ataupun yang apa namanya? Yang menyangga kapsul. Jadi zonulanya karena kelainan pada protein zonulanya itu terjadi namanya zonolisis lebih dari 180 derajat. Jadi kalau kita pasang lensa di situ maka nggak bisa karena terlalu lemah support dari zonulanya ya. Jadi backnya nggak kuat. Jadi itu kita ambil, maka kita lanjutkan dengan pemasangan lensa di bagian depan, ya, bagian anterior chamber. Nah, itu pada kasus-kasus zonolisis. Kemudian ada kasus zonolisis ini umumnya degenerasi atau ada penyakit-penyakit tertentu, misalkan pada Marfan syndrome. Ya. Marfan syndrome tahu ya, Marfan syndrome itu yang orangnya tinggi, kurus tinggi ya. Apa namanya, tungkainya ya, itu terjadi subluxasi dari lensanya lepas ataupun tidak pada posisinya ya. Nah, itu untuk intrakapsular. Kalau ekstrakapsular itu yang biasa kita lakukan, menyisakan kapsulnya ya. Oke, gitu ya Mbak Zlina. Sip, terima kasih banyak dokter. Sekarang ke pertanyaan dari Bayu Gusrial. Izin bertanya dokter, saya Bayu dari Universitas Trisakti. Bagaimana cara mengedukasi pasien yang tidak ingin melakukan operasi dan untuk konsumsi antioksidan sendiri, apakah ada batas waktu pemberiannya dokter? Terima kasih. Ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan saya sih dokter, karena banyak sekali ya pasien-pasien, terutama bahkan mbak saya sendiri itu katarak dan menolak gitu untuk melakukan operasi. Bagaimana ya dokter cara paling baik untuk mengedukasi pasien-pasien tersebut? Oke, boleh dijawab dokter? Terima kasih. Baik, yang pertama adalah ketika ada pasien dengan katarak, operasi itu adalah pilihan sebetulnya. Itu kasus-kasus yang bukan emergency ya.
kalau emergensi tadi dia mau nggak mau harus dioperasi. Tapi katarak yang masih elektif ya, yang masih belum mendesak untuk dioperasi itu sebenarnya pilihan pasien. Nah, biasanya yang menjadi keberatan pasien adalah pertama adalah pengalaman orang lain ya. Pengalaman orang lain yang setelah dioperasi dia kok nggak bisa bagus penglihatannya ya, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, boleh saya bilang bahwa operasi katarak ini operasi yang paling cukup aman. Nah, maksudnya aman ya, sangat aman karena margin of safety-nya sempit ya. Jadi ketika kita salah sedikit, maka akan menyebabkan gangguan dan kebutuhan, maka dokter akan melakukan dengan sangat hati-hati, sehingga kita bilang ini operasi yang aman, highly safe ya. Nah, yang tidak aman adalah kalau ada penyakit-penyakit penyerta, misalkan dia ada glaukoma, atau ada kelainan-kelainan lain secara anatomi, itu memang tidak aman. Tapi kalau yang kasus-kasus biasa itu 90-90% itu aman dan bisa mengembalikan fungsi penglihatannya semula. Nah, tadi saya bilang yang umumnya menjadi halangan orang untuk operasi itu karena pengalaman orang lain yang tidak baik. Jadi sudah tersampaikan, jadi dia sudah takut duluan. Kemudian karena usia tua biasanya sudah malas untuk operasi dan dia sudah enjoy dengan penglihatannya sekarang, tidak neko-neko ya. Nah, bagaimana cara mengedukasi? Yang perlu dicatat adalah katarak itu akan menyebabkan komplikasi kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama. Tadi ya ada glaukoma, katarak hipermatur ya, ada glaukoma vakuomorfik vakolitik, itu yang bisa kita jelaskan. Kemudian operasi semakin lama, kalau ditunda maka kataraknya akan semakin tebal. Katarak ketika semakin tebal maka operasinya akan lebih sulit dan lebih lama, dan itu akan tidak mengenakan bagi pasien. Jadi pilihlah jadwal operasi ataupun kondisi yang perlu operasi itu yang kataraknya sudah mengganggu penglihatan dan tidak terlalu tebal. Nah, itu akan lebih mudah. Gitu. Itu kira-kira edukasinya yang perlu kita sampaikan ya. Pertama keamanan secara teknis, secara komplikasi, secara infeksi itu sangat aman. Kemudian yang kedua tadi adalah komplikasi ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana konsumsi antioksidan. Antioksidan ini sebetulnya bebas ya, nggak ada batas waktu. Cuman yang jelas antioksidan itu umumnya kita berikan pada kasus-kasus yang masih ringan atau belum terbentuk katarak sama sekali, tapi dia berpotensi untuk terjadi katarak. Misalkan dia ada riwayat keluarga atau diabetes ya, maka kita boleh kasih antioksidan. Tapi kalau memang tidak terlalu perlu amat, ya kita tidak memberikan juga. Batas waktunya sebetulnya tidak terlalu dibatasi ya, jadi bebas-bebas saja untuk penggunaan antioksidan karena bisa digunakan untuk kesehatan yang lain juga, ya kan? Ya. Oke, gitu. Neza, Bayu. Nilza masih di mute. Ya. Halo ya, dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Latifah Kusumaningrum dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Latifah bertanya, untuk saat ini di Indonesia pada umumnya menggunakan teknik operasi apa ya dok, dan apakah selalu dipasang intraocular lens? Terima kasih dok. Boleh dijawab ya. Dr. Asro? Baik, Latifah ya, jadi untuk teknik operasi tadi yang paling umum sekarang sudah vakuomasifikasi ya, jadi itu karena operasinya lebih cepat, kemudian penyembuhannya lebih cepat juga, kemudian lukanya kecil, hasilnya baik, maka itu yang sekarang digunakan. Tetapi tidak semua dokter sebetulnya bisa, dan fasilitas juga mempengaruhi ya, karena alatnya juga sangat mahal ya. Alat vakuomasifikasi itu berupa mesin yang sudah sangat canggih, dilengkapi dengan fitur-fitur khusus ya. Jadi yang paling umum itu. Kemudian yang kedua adalah
ECCE tadi, ECCE terutama untuk kasus yang katarak matur ya. Kemudian ada juga yang SIX namanya, small incision cataract surgery untuk katarak yang belum terlalu matur, tapi sudah mengganggu penglihatan, misalkan 1/60 ya, 2/60. Katarak yang sudah coklat, nah itu bisa kita lakukan SIX. Nah, kemudian untuk katarak-katarak yang lebih ringan, maka dilakukan phocoemulsification dan ditanggung oleh ASKES ya dan BPJS. Jadi bisa Anda lakukan, Anda edukasi kepada pasien untuk operasi saja, boleh. Ya. Tadi syaratnya visusnya kurang dari 6/18, sudah boleh dioperasi ya oleh BPJS. Oke, gitu. Dr. Nuza. Oke, baik. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Yudi Tando. Ingin bertanya, pertama, apakah kita bisa membedakan tipe lokasi katarak hanya berdasarkan dari anamnesis atau PF saja, dokter? Dan untuk pemilihan jenis operasi, apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Boleh dijawab, dok? Terima kasih, dok. Oke. Baik, Yudi Tando. Apakah bisa membedakan tipe lokasi? Sebetulnya kalau dari anamnesis itu tidak terlalu bisa ya, artinya karena namanya katarak kita harus melihat secara langsung ya, lokasinya di mana, apakah dia di anterior atau di nukleus atau di korteks atau di posterior kapsul. Nah, yang bisa sebetulnya untuk kasus-kasus katarak pada kapsul posterior dan anterior. Nah, itu kan dia letaknya di tengah ya. Jadi pasien akan mengeluh buram terutama pada saat pagi, pada siang hari ya. Karena pada saat siang hari pupil akan mengecil, maka akan menyisakan penglihatan yang di tengah itu, dan di tengah itu sudah buram. Nah, maka itu kita curiga ini adanya katarak yang subkapsuler, baik posterior anterior. Kalau yang nuklear ataupun yang kortikal itu nggak terlalu khas, ya. Dan katarak subkapsuler itu pun tidak terlalu khas juga, maka kita harus bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Oke, ya. Kemudian untuk pemilihan jenis operasi katarak tadi sudah dijelaskan ya, baik matur maupun yang imatur, jenisnya, pertimbangannya, ada VECO, ada manual. Oke, siap. Ya, oke. Kita pertanyaan selanjutnya dari Markus Hendrawan di FK Udayana. Izin menanyakan dokter, kriteria apa yang penting pada pasien KIE, Kak? Ya, konseling. Konseling informasi edukasi. Oke, baik. Terima kasih, dokter, atas tambahannya. Konseling informasi edukasi apa yang penting pada pasien post operasi katarak? Hal apa saja yang perlu dievaluasi dari post-operasi katarak dan komplikasi post-operasi apa saja yang paling sering terjadi pada praktek klinisnya? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana tata laksana pasien yang memiliki GERD atau bronkitis kronis yang menyebabkan batuk atau muntah pada post-operasi katarak ya, dok? Terima kasih banyak, dokter. Sebelumnya, jadi ada 3 pertanyaan, boleh dijawab. Ya, dari saudara Markus ya. KIE apa yang penting pada pasien post-op? Jadi KIE itu umumnya adalah jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendeknya adalah ini yang juga menjadi sesuatu yang bisa Anda jual kepada pasien-pasien yang operasi katarak ya. Pertama, pemulihannya sangat cepat ya. Pertama, jadi ketika Anda hari ini dioperasi, seorang pasien dioperasi, maka besok pada saat kontrol dia sudah bisa melihat, insya Allah, kalau memang dia tidak ada gangguan ya. Kalau operasinya lancar, kemudian tidak ada komplikasi, maka sudah bisa melihat besoknya. Dan aktivitas daily life-nya juga sudah bisa dilakukan ya. Tapi tentu dengan hati-hati ya, misalkan matanya masih ditutup atau digunakan kacamata pelindung ya. Kemudian tidak boleh kena air selama 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari. Tidak boleh sujud terlalu lama ya pada yang muslim. Jadi
yang Muslim kita anjurkan untuk sholatnya duduk ya. Sholatnya duduk selama 1 minggu sampai 10 hari. Supaya memberi kestabilan pada lensa yang sudah dipasang agar tidak bergeser. Nah, itu intinya. Nah, KIE-nya ya. Jadi tidak boleh kena air, kemudian tidak boleh sujud terlalu lama. Kemudian memakai kacamata pelindung kurang lebih 3 hari sampai seminggu ya, ketika berada di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, pasiennya mau melepas penutupnya atau kasa ataupun kacamata, silakan. Ya. Itu juga untuk melatih pasien supaya bisa melihat. Kemudian tidak boleh olahraga yang berat yang beresiko untuk terjadinya benturan pada mata, yang misalkan tenis, badminton ya, yang bisa beresiko tinggi untuk terjadinya benturan pada 1-3 bulan pertama. Itu yang kita anjurkan ya. Yang lain ya itu saja sih ya yang penting-penting ya. Kemudian yang perlu dievaluasi pasca operasi itu tadi. Pertama adalah infeksi ya. Nah, karena infeksi ini rawan terjadi pada operasi katarak karena kita menggunakan instrumen misalkan ada instrumen yang tidak steril, kemudian instrumen itu kan masuk ke dalam mata ya. Nah, tadi Anda lihat bagaimana mengeluarkan lensa, bagaimana menyedot lensa ya. Itu instrumennya masuk ke dalam mata dan harus steril semuanya. Nah, itu suatu kewajiban ya, suatu keharusan. Kemudian kalau tidak steril maka resiko untuk terjadi infeksi peradangan itu sangat besar dan resiko untuk terjadi komplikasi lebih lanjut, misalkan endoftalmitis ya, karena ada infeksi. Oleh karena itu maka pasien dianjurkan untuk rutin kontrol pada hari pertama ya. Kita evaluasi apakah ada infeksi peradangannya berat atau tidak, apakah edem pada kornea, kemudian posisi lensanya seperti apa, apakah sudah normal di posisinya atau tidak ya. Itu hari pertama. Kemudian hari ke-7 dan hari ke-21. Nah, itu kita evaluasi sambil melihat progres dari tajam penglihatannya ya. Hari pertama berapa, hari ke-1 minggu berapa, hari minggu ketiga berapa ya. Oke. Komplikasi pasca operasi. Nah, komplikasi ini banyak sebetulnya ya. Tadi kalau dia ada zonulitis maka kita melakukan operasi dengan sangat hati-hati dan dengan alat tertentu. Kemudian bisa terjadi misalkan secara tidak sengaja pada saat operasi terjadi kapsul posteriornya robek ya. Posterior capsule rupture. Nah, itu bisa terjadi karena kelemahan pasien ya, kapsulnya lemah tipis, bisa juga terjadi karena operatornya tidak terlatih, kemudian menyentuh kapsul posterior sehingga terjadi komplikasi. Tapi semua jenis operasi pada katarak yang terjadi komplikasi bisa kita tangani dengan cepat, termasuk edem pada kornea yang terlalu lama ya, lebih dari 1 bulan, itu kita evaluasi juga. Oke, kemudian bagaimana tata laksana pasien yang memiliki GERD? Ya, kalau ada GERD maka kita selesaikan dulu penyakitnya sebetulnya ya. Jadi salah satu yang dilarang juga pada saat pasien post-op itu adalah batuk yang terlalu kuat atau muntah atau mengedan ya, sehingga terjadi iris prolaps itu bisa ya. Iris prolaps, perdarahan dan seterusnya, sehingga kondisi umum pasien diperbaiki dulu semua, baru kita lakukan operasi supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Yusuf, FK Universitas Patimura Ambon. Terima kasih, Dokter, untuk penjelasannya. Pertanyaannya, apa tindakan persiapan operasi yang harus diperhatikan terkait keadaan atau kesehatan pasien yang mungkin akan mengganggu proses selama operasi katarak dan penyembuhannya? Dan pertanyaan kedua ini tentang edukasi post operasi, ini sudah dijawab tadi ya, Dok ya. Jadi mungkin yang pertanyaan pertamanya saja.
Oke. Oke, ya, terima kasih Yusuf ya. Jadi tindakan persiapan operasi, pertama pasien harus dalam kondisi fit dulu ya. Tidak ada keluhan-keluhan penyakit lain. Kemudian harus diperiksa juga tekanan darahnya. Tekanan darahnya tidak boleh tinggi. Tekanan darah harus 140/90 ke bawah. Kemudian gula darah sewaktunya ya kurang dari 200 ya. Kemudian tekanan intraokulernya juga bagus, tidak tinggi. Itu 3 hal itu ya. Kemudian tidak ada penyakit lain. Nah, kadar gula, kemudian tekanan darah yang tinggi, tekanan intraokuler tinggi itu akan meningkatkan resiko komplikasi selama operasi dan pasca operasi ya. Dan akan mengganggu proses penyembuhan. Jadi kadar gula harus baik. Kadar gula harus baik, tensi harus baik, tekanan intraokuler harus baik. Itu semua dalam kondisi ideal ya. Supaya operasi nyaman bagi operatornya, kemudian pasien juga tidak mengeluh yang lain. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Pertanyaan terakhir dari Wulan Permata, koas dari Universitas Al-Khairat Paru. Izin bertanya, Dok. Jadi, sewaktu itu Kak Wulan ini pernah koas di bagian mata dan pernah mendapatkan pasien dengan katarak. Namun keluhannya apabila pasien melihat di tempat yang terang, penglihatannya buram, dan apabila melihat di tempat yang gelap, penglihatannya malah menjadi lebih baik. Nah, izin bertanya, Dok, apakah ini berhubungan dengan lokasi terjadinya katarak? Boleh dijawab, Dr. Asro. Oke, ya, betul ya. Jadi, kalau katarak pada subkapsular, tadi sudah saya jelaskan, subkapsular anterior maupun posterior dari lensa ya, itu salah satu gejalanya yang dirasakan adalah penglihatannya akan lebih baik rasanya pada saat malam atau penglihatan gelap karena pupilnya melebar ya kan. Nah pada saat terang pupilnya mengecil maka yang tersisa adalah kataraknya ya di tengah-tengah penglihatannya ya, sehingga dia akan mengganggu ya. Bisa tapi bisa terjadi hal itu, tapi kita harus pastikan lagi ya apakah betul keluhannya seperti itu, gambaran kataraknya seperti itu dengan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Asro atas pertanyaannya dan terima kasih juga antusiasme teman-teman yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke Dr. Tom. Baik, terima kasih Nilza, luar biasa. Thank you Dr. Asro, terima kasih banyak, luar biasa. Tapi saya ada satu pertanyaan Dr. Asro. Dokter mata kan memang sudah cukup banyak ya, mungkin saya nggak tahu apakah di daerah Indonesia Timur ada atau tidak yang cukup atau tidak, tapi mungkin kurang cukup ya Dr. Asro. Nah, tapi teknik-teknik operasi tadi mungkin yang manual masih bisa dilakukan ya Dr. Asro, karena kan kata Dr. Asro tadi banyak di daerah yang ekonominya terbatas, termasuk menurut saya sih Indonesia Timur. Gimana menurut Dr. Asro gitu? Ya, jadi kalau untuk operasi katarak tuh sebenarnya cukup ribet ya persiapannya. Artinya, walaupun dia hanya katarak manual, operasi manual dengan ECCE, dokter mata harus butuh mikroskop, ya, mikroskop operasi, kemudian instrumen, ya, instrumen, kemudian ada apa tuh namanya, nurse-nya, ya, perawat bedahnya yang menguasai memang teknik-teknik operasi katarak. Jadi 3 itu aja sebetulnya. Kemudian dan kita bisa menjaga sterilitas dari ruang operasinya. Ya, bisa di puskesmas sebetulnya bisa di puskesmas, tapi juga harus steril ya, harus steril lokasinya. Itu yang kadang kita nggak bisa ini Dokter Tommy, nggak bisa jamin. Kalau ada baksos itu gimana Dokter Astor? Saya pernah dengar ada baksos katarak itu. Ya. Baksos biasanya kita di rumah sakit atau di puskesmas yang sudah bagus lah ya, yang kita bisa jamin higienitasnya. Kemudian alat-alat biasa kita bawa dari perdaminya ya. Perdami itu ada unit khusus bagian yang menangani operasi katarak secara baksos. Mereka punya alat sendiri, mikroskop sendiri, bisa dibawa-bawa itu. Itu aja. Baik, Dokter Asro. Terima kasih Dokter Asro, karena memang kan katarak salah satu penyebab kebutaan ya di Indonesia cukup banyak. Jadi memang tugas kita semua nih ya Dokter Asro, termasuk dokter-dokter umum, calon-calon mahasiswa, calon-calon dokter ini memang untuk bisa mendiagnosisnya.
Ya, Dokter Astro. Terima kasih banyak Dokter Astro sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya berkah. Thank you banget sudah mau bergabung. Udah hampir 2 jam ini. Thank you Dokter Astro. Mohon maaf diganggu waktu weekend ya. Ya, nggak apa-apa. Ada anak saya. Halo. Mau ikut katanya. Dokter Astro mungkin kasih ujangan buat teman-teman yang mau jadi dokter mata. Silahkan. Oke. Ya, jadi sebetulnya ada fenomena unik ya. Beberapa tahun terakhir itu animo untuk menjadi dokter mata sangat tinggi. Kita nggak tahu penyebabnya apa karena klaimnya yang tinggi mungkin ya, itu sih sudah diakui, tapi nggak juga. Klaimnya tapi jasa ke dokter sebetulnya sama aja dari ke semua jenis dokter itu kurang lebih. Cuman memang karena kita perlu alat, kita perlu instrumen, perlu safety-nya, maka memang klaimnya tinggi, terlihat tinggi, tetapi volumenya juga tinggi karena memang jumlahnya sangat banyak, sehingga terlihat memang dokter mata sangat sibuk untuk operasi katarak. Nah, saya juga mengundang teman-teman kalau memang tertarik ke bagian mata itu sangat challenging ya, sangat menantang, karena memang kita tujuan utama adalah saving ya, saving the vision ya, apa sih istilahnya? Saving the vision lah ya, menyelamatkan penglihatan. Karena penglihatan salah satu indera yang sangat penting, paling penting untuk kita. Ya, jadi kita bisa merasakan ketika pasien dari awalnya buta ya, kemudian kita operasi jadi bisa melihat lagi. Itu alhamdulillah itu bagi seorang pasien itu merupakan suatu karunia lah, mukjizat lah mungkin ya. Nah, kemudian bagi dokter mata juga tidak kalah bahagianya ketika mereka bisa melihat lagi. Itu saja Dokter Tommy. Jadi memang kelihatannya kecil mata, cuman ribet juga ya belajarnya. Betul banget Dokter Astro. Selulernya juga sangat maju ya. Apalagi Dokter Tommy waktu itu di Jepang apa Korea ya? Ya di Jepang. Jepang kan. Nah, Jepang tuh luar biasa perkembangan ilmu matanya. Iya. Rujukan kita juga ke sana. Nah, Dokter Astro katanya sebelum kita on air ada webinar khusus vision indra kita. Silakan Dokter Astro disosialisasi. Indra kita. Jadi indra kita tuh semacam satu gerakan lah ya. Gerakan yang awalnya dulu kami di Telegram, kuliah Telegram. Itu membahas tentang penyakit-penyakit mata dan THT. Tapi sekarang karena animo masyarakat itu sangat besar, maka kita beralih ke yang lebih millennials ya, IG Live di @indrakita2020. Jadi sambung aja. Jadi setiap Sabtu jam 4 itu ada IG Live dari dokter-dokter. Bisa dari Kalbar, bisa dari tempat lain, dokter-dokter. Seru. Kalau mau ikut boleh. Siap. Terima kasih Dokter Astro, luar biasa Dokter Astro. Thank you banget. Semoga Dokter Astro tetap sehat. Juga Nilza juga jaga kesehatan karena memang kuliah tatap muka kan sudah mulai banyak nih teman-teman semua. Hati-hati. Tetap keselamatan, keamanan nomor 1 buat kita semua. Kita doakan Dokter Astro, Nilza dan teman-teman semua juga tetap sehat, diberikan keselamatan, keamanan dan kesehatan. Amin. Terima kasih banyak semuanya teman-teman semua. Sampai ketemu hari Selasa nanti di hari Selasa jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang. Sehat selalu ya. Thank you Dokter Astro. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya.